Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah PLTS off-grid yang sudah kami gunakan lebih dari 1 tahun untuk menggantikan PLN di rumah kami. Ini penampakan 3 solar panel atau panel surya yang kami gunakan juga sekaligus sebagai atap dari toren ya. Kita tahu toren perlu pakai atap supaya tidak ada lumut. Ya. Oke, jadi kita selalu manfaatkan bukan hanya tenaga listriknya tetapi keteduhan di bawahnya. Nah, ini kita menggunakan 9 panel surya dan dirangkai secara 3 seri dan 3 paralel menghasilkan tegangan kerja sekitar 100 volt ya. Oke, jadi ini kita berada di menara toren. Saya naik tangga nih. Dan untuk pemandangan ini daerah Bandung Utara ya. Jadi bisa melihat ini sekitar jam 8-an pagi-pagi. Nah, kita lihat saja sambil saya turun ya, turun tangga. Ini ke daerah Bandung Kota ke sana ya. Kemudian ke sebelah selatan ini. Nah, kemudian ini Bandung alun-alun dan ini banyak pohon ya. Katanya sih ini ditanam oleh Ibu Megawati. Nah, di sana daerah ITB ya, yang agak jauh begitu ya. Kampus ITB Ganesha. Nah, kemudian ini ke arah barat ke sana. Ya, Gunung Tangkuban Perahu begitu ya. Dan itu dulu rumah Ibu Megawati Soekarno Putri. Pernah di sini lebih dari 10 tahun, tapi sekarang sudah jarang sekali ke sini ya. Halo Bu Mega, kapan main lagi ke Bandung Utara? Ini pohon-pohonnya sudah besar. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke panel surya. Ya, ini adalah 3 rangkaian seri dari keseluruhan ada 9 panel surya. Nah, kita lihat ke dalam. Jadi kita gunakan keteduhan dari panel surya ini untuk melindungi toren air kita dari panas matahari ya, panasnya diserap menjadi energi listrik. Nah, ini yang kita gunakan ya, Trina Solar, dan kita punya musibah 1 pecah yang kita jadikan sebagai PLTS sederhana. Nanti kita akan bikin videonya. Jadi ini dirangkai 3 seri ya. Jadi yang minus ini ke plus yang ini begitu ya. Jadi 3 seri digabungkan. Dan kita juga pasang di sini ada untuk arresternya ya, ini ke grounding ke sana tuh ya kabelnya. Nah, ke sini ya, yang kuning ini grounding, sementara yang ini adalah kabel power ya, DC dari 3 panel surya tadi. Mari kita lihat ya, kita percepat, kita tidak akan putus. Ini paling dipercepat saja. Nah, ini adalah 2 string lagi ya. Jadi 1 string ini 3 seri. Dan ini 1 lagi, 1 string lagi. Jadi semuanya ada 3 string dan masing-masing 1 stringnya ada 3 solar panel. Kalau kita hitung kurang lebih ini kan 5.000 WP ya. Secara teorinya, tetapi ketika benar-benar terik matahari kadang-kadang bisa mencapai nyaris 7.000 watt gitu. Jadi luar biasalah produksi dari solar panel yang tadi ya. Dari bawah kita lihat, nah ini dia. Jadi ini string yang pertama nih, 1 string 3 seri ya, masuk ke sana. Kemudian yang kedua ini juga ada 1 string lagi. Nah, jadi ini kabelnya masuk ke dalam, nanti kita lihat dari dalam. Jadi kita punya 3 string. Ini string pertama sekitar 100 volt, ini string kedua sekitar 100 volt. Dan yang tadi yang di menara toren air ya, tandon air, itu string ketiga. 3 kali 3 ada 9.
Oke, mari kita lihat bagaimana 3 kabel ini nih ya. 1, 2, 3 dari 3 string panel surya yang dipasang seri. Mari kita lihat ke dalam. Kita jalan kaki. Nah, ini dia peralatannya. Jadi, yang tadi 3 itu kabelnya ya masuk ke sini. Nah, ini ya 1, 2, 3. Dan ini untuk ke grounding ya, arrester. Nah, jadi 3 ini masuk dan masing-masing ada sikringnya. Nah, dari sini digabungkan menjadi 1 titik dan kemudian keluar ke MPPT ya melalui MCB DC 63 ampere. Nah, masuk ke MPPT, tapi ada lagi di sini MCB 63 ampere lagi ya, masuk ke MPPT yang Samoto ini yang 100 ampere. Oke, mari kita lihat status sekarang ini. Nah, seperti ini. Sudah berapa lamakah ini? 7.750 kilowatt hour ya, jadi sekitar 8 ribuan. Oke, jadi SCC kita adalah MPPT 100 dari Samoto ini. Nah, kemudian dari SCC ini masuk melalui ini ya, MCB Santri ini 125. Nah, kita lihat ya, tuh seperti itu ya. Udah, kita biarkan saja. Udahlah, begitu saja ya. Ini panas ini ya. Nah, dari sini masuk ke baterai. Ya, kita menggunakan 4 baterainya ya. Yang second ini Sacred Sun yang 100 ampere hour. Ya, 100 ampere hour dan bekerja di 48 volt. Dan kita punya 4 dan yang 1 sudah mati. Makanya kita sudah bongkar untuk digunakan sebagai baterai PLTS sederhana. Oke, jadi di atas sana ada solar panel 3 seri 3 paralel, bekerja sekitar 5.000 watt peak ya. Itu masuk ke SCC. Kemudian SCC-nya mengendalikan baterai ini ya, sekarang cuma tinggal 3. Masing-masing 48 kali 100 ya, 4.800 watt hour, dan menggunakan ini inverter dari Aspro Workshop ini ya. Nah, inverternya ini sekitar 5.000 watt juga ya. Oke, nah satu lagi yang kita simpan yang paling penting justru adalah ATS. ATS ini ada di bawah ya, saya simpan di garasi supaya mudah. Oleh karena itu kita akan lari ke bawah melihat ATS-nya. Jadi ini akan dipercepat videonya ya. Nah, disinilah otak terpenting yang menjadi PLTS ini sangat manfaat, yaitu ATS. Nah, ini dia ATS-nya ya. Jadi ATS ini menghubungkan listrik PLTS ke rumah dengan prioritas utama PLTS ya. Di situ inverter tulisannya INV. Nah, ini menghubungkan PLTS sebagai prioritas utama. Sementara kalau ada kendala dengan PLTS, termasuk baterainya lemah, kurang daya, maka dia akan switch ke PLN. Ke situ ya, otomatis. Dan ini tipenya sinkronus, jadi tidak ada pergeseran fasa. Sangat minim lah fasanya. Nah, kita lihat di sini PLN ya, dayanya 213 volt. Nah, sebetulnya yang hijau ini udah mati aja kebetulan ya. Ini yang dari PLTS 224 volt. Tegangan baterai sekarang 49,7. Kita bekerja di 48 volt. Nah, ini yang terpenting ya. Dengan punya ATS ini, Automatic Transfer Switch, maka kita
bisa memprioritaskan PLTS sebagai pencatu daya utama. Kalau dayanya kurang, baru masuk ke PLN yang sebagai backup. Nah, saya punya 4 ATS atau COS sebetulnya ya, change over switch. Jadi untuk daya dan lain-lain. Tapi ini ya menjadi rumit lah kurang lebih. Tapi saya bisa punya fleksibilitas membuat PLTS ini sebagai sumber daya utama yang selama setahun ini, setahun lebih ya, sudah barangkali hampir 100% mengcover daya di rumah ini. PLN hanya sebagai backup saja. Demikian dulu liputan dari pengalaman kami menggunakan PLTS off grid selama lebih dari 1 tahun. Yang jelas ini hobi tapi bermanfaat, dan selama setahun lebih ini kami tidak pernah mati listrik. Di sini di daerah Bandung Utara ini termasuk yang sering ya mati listrik. Mungkin seminggu sekali ada, karena banyak orang main layangan dan lain-lain lah, banyak kendala ya. Tapi saya dengan punya PLTS ini, listrik di rumah tidak pernah mati. Jadi modem pun tidak pernah mati meskipun nggak pakai UPS. Demikian dulu salah satu kisah ya, banyak sukanya tapi ada juga beberapa dukanya ya. Tentu saja menggunakan PLTS off grid dan dibuat menjadi mudah karena ada ATS ini. Oke, demikian dulu liputannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.